Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita melakukan konseling kelompok ini. Kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga konseling kelompok ini berjalan dengan lancar. Amin. Untuk selanjutnya sudah pernah kenal saya? Belum, Pak. Ya, perkenalkan, nama saya Abdul Nafiq, sebagai konselor kalian. Kita perkenalan satu-satu dulu ya. Untuk masnya, silakan. Perkenalkan, nama saya Kuswiri Andri. Nama saya Farid Fatur Rahman. Nama saya Tidak Zulfa. Ya, kita sudah saling kenal. Saya panggil kalian teman-teman saja ya. Iya. Iya. Oke. Di sini kita akan melakukan konseling kelompok. Sudah pada tahu apakah itu konseling kelompok? Belum. Nah, saya akan sedikit menjelaskan tentang konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan konseling sama dengan yang lainnya. Setiap orang memiliki kesempatan untuk menceritakan masalahnya dan memberikan solusi kepada satu sama yang lainnya. Nah, di dalam konseling itu sendiri ada beberapa azas. Yang pertama, azas kesukarelaan. Jadi teman-teman semua datang ke sini itu tanpa ada paksaan orang lain. Dan azas yang kedua, azas kerahasiaan. Teman-teman nanti masalah yang teman-teman ceritakan, informasinya akan dirahasiakan dan yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala, konselor dan klien atau teman-teman yang ada di sini. Yang ketiga, azas keterbukaan. Jadi di sini teman-teman itu menceritakan masalahnya dengan keterbukaan atau dengan jujur tanpa dibuat-buat. Nah, konseling kelompok ini kita ada kontrak waktu. Kita memiliki waktu 10 menit sampai 15 menit. Nanti kalau waktunya tidak nyampe, kita bisa sambung di lain waktu. Untuk masalah pertama, silakan Mas Gus menceritakan masalahnya. Saya akan menceritakan masalah saya. Jadi begini, saya punya teman, tapi dia butuh. Kalau dia butuh, dia datang ke saya. Sedangkan kalau tidak butuh, tidak ada maunya, dia tidak datang ke saya. Itu gimana? Mungkin ada yang memberikan solusi. Coba silakan. Iya, memang kebanyakan orang seperti itu, Mas ya. Setiap orang itu pasti memiliki kepentingan. Ketika mereka memiliki kepentingan itu kadang-kadang ya datang. Tapi ada sebagian teman juga yang memang terus berteman, ingin bertemu, bermain apapun keadaannya. Tapi jika ada temannya seperti itu dan Mas Gus itu merasa dirugikan ataupun keberatan, ya lebih baik kurangi intensitas pertemuan Mas Gus saja gitu. Ataupun Mas Gus bisa bergaul ke teman yang lain. Menurut saya seperti itu sih, Pak. Itu Mas bisa mau memberikan solusi Mas Gus? Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Farid. Saya akan sedikit menambahkan solusi. Setiap teman pasti memiliki kebutuhan ya. Dan kita sebagai orang yang mampu, ya kita menyikapinya itu dengan bijak. Ya, sekali-sekali kita memberikan pelajaran buat orang tersebut, biar orang tersebut itu sadar, tidak datang ketika butuh saja.
Mungkin itu. Nah, untuk Mas Farid sendiri mungkin ada masalah apa? Kalau saya masalahnya gini Pak, saya itu kan kalau melihat teman itu sering nggak tega gitu. Ya, saya sering memberikan tawaran pertolongan kepada mereka, memberikan bantuan. Tapi setelah saya bantu, dia itu memberikan imbal balik yang tidak baik kepada saya, yang itu merugikan saya gitu loh Pak. Seperti itu. Mungkin Mas Ida ada yang salah. Iya, mungkin kan teman-teman kita kan berbeda-beda ya. Ada yang datang karena butuh, ada yang ditolong tapi malah ibaratnya ditolong mentung gitu. Iya. Nah itu kita sebagai seorang teman juga harus susun kepada teman kita, meskipun timbal baliknya tidak baik, kita harus berpikir husnuzon kepada teman kita, bahwa kita harus selalu baik, harus selalu berbuat baik tanpa menginginkan atau ya menginginkan imbalan apapun. Meskipun orang lain berbuat jahat kepada kita, kita itu tetap harus berbuat baik dengan mengharap ridho gitu. Oh. Jadi kita harus tetap berbuat baik ya. Ya meskipun orang lain jahat kepada kita. Jadi gini Mas, solusi buat Mas Farid, Iya. kita tidak boleh dendam satu sama lain. Ya kita sebagai orang harus bisa ikhlas dalam menolong. Nanti kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mungkin dari orang tersebut tidak kepada kita tidak baik, tapi insya Allah di mata Allah ada baiknya, dan semoga berkah buat Mas Farid. Ya, amin Mbak. Terima kasih. Selanjutnya Mas Dida mungkin ada masalah apa? Iya gini Pak, jadi kan saya punya teman dekat tuh. Kebetulan saya dapat uang jajan banyak. Nah pas saya dapat uang jajan banyak tuh, dia mau nemenin saya kemana aja gitu, dibayarin sana sini. Tapi ketika uang saya sudah habis, dia nggak mau nemenin saya, malah ngilang. Terus pas saya butuh, dia juga nggak ada, seperti itu. Silakan mungkin yang Saya Pak. silakan Mas Gus. Gini Pak, gini Mas Dida. Selama teman Mas Dida itu tidak merugikan Mas Dida, ya tidak apa-apa. Selama Mas Dida mampu, yang penting Mas Dida ikhlas saja. Seperti itu Pak. Nah, jadi Mas Dida ini orangnya bermanfaat buat orang lain, dan rezekinya mudah-mudahan banyak dan bisa membantu teman lain juga. Dan kita menanggapi itu dengan bijak, ikhlas, dan sabar. Insya Allah teman Anda akan sadar dengan sendirinya. Itu mungkin itu Mas. Mungkin ada yang mau memberikan solusi lain buat Mas Dida. Mungkin cukup Pak. Cukup. Yuk kita ice breaking dulu. Yuk. Ya, ice breaking. Kita tepuk semangat ya. Jadi Iya. tepuk semangat. Rock semangat. Yes. Yes. Gitu ya, teman-teman. Yuk. 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Yes. Itu Mbak. Berhubung waktunya kita sudah selesai. Iya Pak. Sudah waktunya kita selesaikan konseling kelompok ini. Iya. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Kita bisa sambung di lain waktu. Iya, Pak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.